Oke, sudah terlihat bahan selanjutnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, bahan selanjutnya kita berbicara tentang kepailitan ya. Nah, kepailitan ini biasanya itu semua orang tidak mau mengalami pailit ya. Tetapi terkadang dalam suatu bisnis, dalam suatu usaha, hal seperti ini terkadang juga suka muncul ya, yang namanya kepailitan ya. Dari hasil usaha ataupun bisnis yang sudah dijalankan bertahun-tahun atau bahkan sudah ratusan tahun yang sudah menggunakan. Nah, kalau ini adalah dasar hukumnya ya, bahwa dasar hukum kepailitan ini adalah berlaku hukum kepailitan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 ya tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya yang disebut dengan nama Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Nah, kemudian ini adalah konsepsinya. Konsepnya bagaimana? Konsepsinya adalah definisi kepailitan ini dalam Undang-Undang Kepailitan ya dan PKPU bab 1 pasal 1 umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan di bawah pengawasan hakim pengawas. Apa tuh kurator? Kurator ini adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit ya di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Yang lebih lanjut ya, dalam butir 5 disebutkan bahwa orang kurator ini adalah balai harta peninggalan ya atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan ini adalah kreditor dan debitur di sini ya. Kreditur adalah dalam dua undang-undang tersebut definisikan sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih ya di muka pengadilan. Sementara itu debitur ya dalam hal ini adalah orang yang mempunyai utang. Kenapa? Karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih ya di muka pengadilan ya. Selanjutnya ini disebut sebagai utang dalam butir 6. Kemudian apalagi kewajiban yang dinyatakan oleh debitur ya. Bila ini tidak dipenuhi, memberi hak kredit kepada kreditor ya untuk mendapatkan pemenuhannya dari namanya harta kekayaan dari debitur. Tujuan hukum kepailitan ini apa tujuannya? Ini menurut Levinthal ya. Dalam Sahdeni tahun 2009 dia mengatakan bahwa tujuan hukum kepailitan atau di sini dikatakan sebagai bankruptcy law ya. 1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para kreditur. Yang kedua, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Yang ketiga, memberi perlindungan nih kepada debitur nih yang beretikat dari para kreditur dengan cara memperoleh pembebasan utang itu. Dalam penjelasan Undang-Undang Kepailitan nih dan PKPU ya, dikemukakan bahwa beberapa faktor perlunya pengaturan terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, menghindari perebutan harta debitur apabila dalam jangka waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutang dari debitur. Yang kedua, menghindari adanya kreditur pemegang jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual ya barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Yang ketiga, menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditur atau debitur itu sendiri. Misal, seorang debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditur ya ini tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan atau adanya pembuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan dimaksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Nah, ini juga sama di sini.
Kemudian apalagi asas-asas kepailitan. Apa tuh asas-asasnya, Pak? Asas-asas kepailitan ini menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini mengandung beberapa asas yang sejalan ya dengan yang seharusnya dianut oleh Undang-Undang Kepailitan yang baik. Asas-asas tersebut yang pertama adalah asas keseimbangan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yakni dari satu sisi terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata ya dan lembaga kepailitan atau debitur yang tidak jujur. Di sisi lain, terdapat juga ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan penata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beretikat baik. Kemudian yang kedua, Pak, yang kedua adalah asas kelangsungan usaha. Dalam Undang-Undang Kepailitan ya atau PKPU ya, dalam hal ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga adalah asas keadilan. Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini bertujuan ya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan ya pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing ya terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Yang keempat adalah asas integrasi. Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini mempunyai pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Gitu. Ini adalah proses kepailitan. Syaratnya apa? Syarat-syarat kepailitan, hal yang mengenai syarat yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Ini telah diatur ya dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu ya dan dapat ditagih, itu dinamakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri ataupun permohonan satu atau lebih dari kreditor. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini ada lagi mempunyai arti lagi nih, bahwa dia apa? Mengajukan permohonan pailit di sini. Dengan mengajukan permohonan pailit di sini ya, dengan mengajukan permohonannya ini ada beberapa ketentuan, ya, beberapa ketentuan, dan ketentuan ini mempunyai arti bahwa untuk mengajukan permohonan pailit ya terhadap seseorang debitur ini harus mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang. Artinya apa? Mempunyai 2 atau lebih kreditur. Oleh karena itu, syarat ini yang disebut dengan nama concessus creditorium. Yang kedua, debitur tidak melunasi sedikitnya 1 utang kepada salah satu krediturnya. Yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas itu hanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ya, ini biasanya sudah due date ya, sudah expired and payable. Nah, ini mau tidak mau ini utangnya sudah jatuh tempo gitu kan. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk dibayar utang dan telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagai diperjanjikan, karena apa? Pengenaan sanksi atau denda atau instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan. Ini bisa lagi arbiter atau majelis yang namanya arbitrase di situ. Kemudian apa lagi? Sehubungan dengan uraian di atas, perlu pula nih diperhatikan siapa saja pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit. Pihak-pihak yang perlu ini apa? Yang pertama adalah kreditur atau beberapa kreditur. Kreditur dalam pengertian di atas, ini dia meliputi kreditur kongruen, kreditur separatis, maupun kreditur preferent,
Khususnya apa nih? Untuk kreditur separatis atau kreditur preferen, ini mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan valid tanpa kehilangan hak guna atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Yang kedua, ada lagi namanya debitur sendiri. Seorang debitur dapat mengajukan permohonan ya, pernyataan valid terhadap dirinya atau voluntary petition ya, apabila memenuhi syarat, yaitu mempunyai 2 atau lebih kreditur dan debitur ya, sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi nih berhubungan dengan kejaksaan. Berhubungan dengan kejaksaan bagaimana Pak? Dengan kejaksaan di sini berarti untuk kepentingan umum nih. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan valid ya dengan alasan untuk kepentingan umum dan syarat untuk mengajukan permohonan valid ya yang telah dipenuhinya. Ini biasanya dalam arti luas ada debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaannya, debitur mempunyai utang kepada BUMN ya, atau juga badan usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat. Atau debitur mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas, bisa. Atau debitur tidak beretikat baik ya, tidak kooperatif dan menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu itu. Dan hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum di situ. Ada tata caranya pengajuan permohonan valid atau sama dengan permohonan valid ya yang diajukan oleh debitur atau kreditur. Hal ini apa? Dengan ketentuan bahwa permohonan valid dan dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. Jadi nggak usah nih pakai jasa advokat. Yang keempat apa? Ada Bank Indonesia. Dalam hal ini debitur ya, dalam hal ini bank, permohonan ini pernyataan valid hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan valid bagi bank sepenuhnya merupakan hak wewenang Bank BI ya, dan semata-mata dasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, sehingga tidak perlu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengajuan BI untuk pengajuan permohonan valid ini tidak menghapuskan kewenangan BI terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, likuidasi bank, serta peraturan perundang-undangan di sini. Kemudian ada lagi nih berhubungan dengan yang namanya kelima, badan pengawas. Badan pengawas lembaga keuangan atau LAPEPAM LK. Dalam hal debitur ya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya. Permohonan pernyataan valid hanya dapat dilakukan oleh BAPEPAM di sini. Permohonan sebagaimana dimaksud ini diajukan oleh BAPEPAM ya kepada lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek bawah pengawasan. Kemudian BAPEPAM juga mempunyai kewenangan penuh nih dalam hal pengajuan permohonan pernyataan valid yang berada di bawah pengawasan serta kewenangan BI ya. Yang keenam adalah Menteri Keuangan dalam hal ini debitur ya, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak dalam bidang kepentingan publik ya. Permohonan pernyataan valid hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini permohonan pernyataan valid nih. Yang pertama, putusan atas permohonan valid dan lainnya berkaitan dengan ditetapkan oleh pengadilan niaga dan wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Yang kedua, berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka permohon pernyataan valid ini adalah kepada ketua pengadilan niaga yang berwenang. Yang ketiga, panitera ya dalam hal ini pengadilan niaga mendaftarkan permohonan pernyataan valid ini pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dalam kepada pemohon diberi tanda terima tertulis dengan tanda terima ya tangan di sini ya dan pejabat dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran valid tersebut dan jangka waktu paling lambat 3 hari. Nah, setelah tanggal permohonan valid didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hasil sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan valid ini diselenggarakan dalam waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal di permohonan didaftarkan.
Atas permohonan debitur dan berdasarkan atas yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Kemudian pembentukan undang-undang kepailitan dan PKPU yang menghendaki putusan itu, pernyataan failit dapat diputuskan secepat mungkin dengan secepatnya dengan dieksekusi ya. Ini berdasarkan pasal 8 ayat 4, 5, 6, dan 7. Di pasal 8 ayat 4, permohonan pernyataan failit harus dikabulkan apabila terdapat fakta dan keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan dinyatakan failit. Ayat 5-nya, putusan pengadilan permohonan failit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan failit didaftarkan. Ayat 6, putusan pengadilan, nah yang A, pasal A, tertentu peraturan undang-undangan yang bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Yang B, pernyataan hukum dan pernyataan berbeda dari hukum anggota atau ketua majelis. Ayat 7-nya, putusan permohonan failit ya bagaimana dengan pasal 6 tadi harus secara lengkap dipertimbangkan hukumnya ya, didasari putusan ya, dalam hal ini apa? Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan di sini permohonan pernyataan failit ya kepada kasasi MA. Permohonan kasasi MA ini diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan. Dimohonkan secara tertulis kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan failit tersebut. Permohonan kasasi tersebut ya, selain itu juga diajukan kepada debitur dan kreditur yang merupakan pihak dan pada persidangan tingkat pertama ya, juga dapat diajukan oleh kreditur yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama ya, yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan failit. Ini adalah Mahkamah Agung ya, wajib ini dalam hal ini kasasi menetapkan sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Sidang pemeriksaan kasasi biasanya paling lambat 20 hari ya oleh MA, kemudian putusannya paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Nah, ini juga pernyataan failit yang telah diperoleh. Nah, ini juga dapat diajukan kembali, ditinjau kembali ke MA. Pengangkatan kurator dan hakim pengawas nih. Putusan pernyataan failit nih harus dalam hal ini kurator ya. Seorang hakim pengawas ini juga ditunjuk nih sebagai daripada hakim pengadilan. Kemudian kurator dalam ini badan harta ya, peninggalannya itu apa. Kemudian perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang failit di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai dengan undang-undang. Sementara hakim pengawas ini hakim yang ditunjukkan oleh pengadilan dalam putusan failit atau putusan penundaan kewajiban membayar utang di sini. Kuratornya diangkat oleh harus independen ya, tidak mempunyai juga benturan dengan debitur dan kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban bayar hutang selama lebih dari 3 perkara. Kurator ini juga melaksanakan tugas nih kepengurusan ya, dalam hal ini sejak tanggal failit itu meskipun juga diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Lebih lanjut, ini pemberesannya ya, ini adalah ada pengulangan aktiva untuk membayar atau mengasih utang. Apabila putusan pernyataan failit dibatalkan, nah apabila ini berarti apa? Ditinjau kembali setelah perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator ini menerima pemberitahuannya dalam hal ini membatalkan tetap sah dan mengikat debitur di situ. Ini akibat failit ya. Putusannya failit diakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan oleh hakim dimasukkan ke dalam harta failit. Akibatnya apa? Akibatnya sejak tanggal tersebut maka harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta failit. Failitannya meliputi seluruh harta debitur ya, yang saat penyataan failit kemudian diucapkan ya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama failit itu apa. Sebagai pengecualian nih, ini ketentuan ya yang dijelaskan dari sebelumnya adalah harta debitur yang tidak dimasukkan apa? Satu benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur yang sehubungan dengan pekerjaannya. Perlengkapan, alat-alat medis, alat kesehatan, tempat tidur, ya, penyataan dan sebagainya. Ini
dan makanan yang lebih untuk 30 hari debitur dan keluarganya dapat dan terdapat di tempat itu. Jadi boleh waktu cuma 30 hari kita. Kemudian apalagi? Segala sesuatu yang diperoleh oleh debitur dan pekerjaannya di sini apa? Surat penggajian, jabatan jasa, ini upah, pensiun, uang tunggu, uang tunjangan yang lainnya, ini ditentukan oleh hakim pengawas. Ini apalagi? Uang dan diberikan nih kepada debitur memenuhi suatu kewajiban berupa nafkah, memberi nafkah kepada menurut undang-undang. Harta pailit juga di sini ya dikatakan sebagai sita umum. Debitur tidak memiliki kewenangannya untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut harta itu. Nah, kemudian apalagi? Dasar hukum kepailitan di sini juga dia berlaku dasar hukum perdata atau aksio pauliana, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang pada seorang kreditor yang mempunyai permohonan pembatalan ya terhadap permohonan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitur perbuatan serta merugikan kreditur. Ini ajas action Paulina ini berlaku secara umum ya. Apa nih umumnya? Harta pailit tadi ya kepada pengadilan, kemudian dimintakan pembatalannya agar debitur yang telah dinyatakan pailit tersebut merugikan kepentingannya kepada debitur. Dengan cara apa? Dengan cara putusan pernyataan pailitnya itu diucapkan. Kemudian pembatalannya itu dibuktikan apa? Buktikan dengan perbuatan hukum yang dilakukan debitur dan siapa saja yang perbuatan hukum dilakukan mengenai atau sepatutnya mengenai bahwa perbuatan hukum tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Apabila perbuatan hukum yang merugikan pada kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Mengenai perbuatan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Nah, ini ya. Nah, apalagi nih yang merupakan kewajiban bagi debitur. Dia jauh lebih kewajiban pihak kepada siapapun ya. Merupakan apa nih? Pembayaran atas dan pemberian jaminan utang ya yang belum jatuh tempo atau tidak dapat ditagih. Ya, misal dilakukan oleh seorang debitur perseorangan ya dengan apa kepentingannya? Suami dan atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga. Kemudian apalagi? Suatu badan hukum yang bila mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud sebagai anggota direksi atau pengurusan atau apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ya ikut langsung maupun tidak langsung dalam kepemilikan hukum ini lebih dari 50% dari modal store dan dapat pengendalian badan hukum tersebut. Kemudian yang keempat, dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum atau dengan kepentingan A, anggota direksi tadi ya atau pengurus dari debitur, suami atau istri atau angkat ya, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut. Yang kedua adalah perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur ya lebih dari 50% dari modal di store atau dapat mengendalikan badan hukum tersebut. Yang ketiga adalah perorangan yang suami atau istri, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta ya dalam hal secara langsung atau tidak langsung ya dalam kepemilikan kepada debitur lebih dari 50% dari modal di store atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. Yang kelima di sini dilakukan oleh debitur ya. Badan hukum ini di sini apa nih? A, perorangan anggota direksi, suami atau istri, anak angkat nih, keluarga, dan sampai di sini dengan anggota direksinya itu sampai badan hukum lainnya. Perorangan anggota direksi ke pengurus ya, dan yang lainnya ini juga hukumnya bisa lebih dari 50% dari modal store dan dapat pun tidak terhadap suami istrinya ya atau anak angkatnya atau keluarganya. Nah,
ini juga sama, tidak kurang dari 50% dari modal store-nya itu. Jadi akan apalagi keenam, dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum ya, dengan atau tanpa badan hukum lainnya dalam satu grup ya, di mana debitur adalah anggotanya. Dalam hal ini suami istri ya nyatakan pilot, maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dari harta yang diperoleh masing-masing hadiah atau warisan. Apabila benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan hartanya belum dibayar atau uang dapat penjualan belum tercampur dari harta pilot, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Ya, istri atau suami juga tidak berhak ya menuntut ya atas keuntungan yang diperjanjikan ya atau perjanjian perkawinan pada harta pilot suami atau istri yang nyatakan pilot. Demikian juga kreditur nih suami istri ya nyatakan pilot ini tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan atau perjanjian perkawinan pada istri atau suami yang dinyatakan pilot. Pilotan suami atau istri yang kawin ya dalam hal ini adalah persatuan harta, hartanya disatukan, tidak pisah harta, diberlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dalam hal suami atau istri ya yang dinyatakan pilot, ini dia mempunyai benda atau tidak termasuk persatuan harta ya, karena benda tersebut juga termasuk harta pilot. Namun tidak dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau pribadi istrinya. Kemudian apalagi? Jenis-jenis kreditur. Nah, ini ada kreditur kongruen, ada kreditur preferen, ada kreditur separatis. Kreditur kongruen yang pertama ini adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur yang lain secara proporsional atau disebut dengan nama pari passu, yaitu menuntut perbandingan sebesarnya masing-masing tagihan mereka ya dengan hasil penjualan harta pilot ya yang tidak dibebani hak jaminan. Kreditur demikian ini lebih dikenal dengan nama istilah adalah common law atau unsecured creditor. Kedua adalah kreditur preferen. Apa tuh? Kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya yang mempunyai tagihan, pelunasan, tagihan dari harta penjualan, harta pilot ya, asalkan benda tersebut telah dibebankan dengan hak jaminan ya bagi kepentingan kreditur tersebut. Kreditur demikian ini dapat dikenal ya dengan istilah hukum, dengan istilah adalah common law. Kemudian yang ketiga ada namanya kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberikan kedudukan. Dalam hal ini lebih didahulukan daripada para kreditur kongruen maupun kreditur preferen. Bagaimana nih sekarang kalau kita sudah tahu pilot, kemudian bagaimana kepengurusan harta pilot? Tugas untuk melakukan kepengurusan dan pembebasan harta pilot ini dilakukan oleh yang namanya kurator yang telah diangkat dalam putusan pernyataan pilot pembebasan harta pilot yang mengandung pengertian untuk menguangkan aset atau pasif harta pilot. Kemudian apalagi dalam menjalankan tugasnya seorang kurator diawasi oleh hakim pengawas yang dapat ditunjuk ya dalam putusan pernyataan pilot. Lebih lanjut yang dimaksud kurator sebagaimana yang disebutkan oleh Balai Harta Peninggalan oleh kurator lainnya. Sementara itu, yang dapat menjadi kurator lainnya adalah orang perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus, yaitu mereka lulus pendidikan kurator dan pengurus. Yang kedua adalah terdaftar pada kementerian ya dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Kurator sejak diangkat sebagai pihak yang melakukan kepengurusan dan pembebasan harta pilot mempunyai tugas pokok. Satu, melaksanakan semua upaya mengamankan harta pilot dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, ya, perhiasan, efek dan surat harga lainnya sebagai tanda terima. Yang kedua, membuat pernyataan harta pilot, ya, paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator.
Yang ketiga, membuat hard daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta valid, serta nama yang tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor. Berdasarkan persetujuan ya para kreditur sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur nih yang dinyatakan valid walaupun terhadap putusan pernyataan valid diajukan kasasi dan peninjauan kembali. Yang kelima, menyimpan uang sendiri, uang ya, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya kecuali apabila hakim pengawas ditentukan lainnya. Yang keenam, melakukan rapat pencocokan perhitungan, dalam hal ini verifikasi yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dengan keterangan debitur valid maupun berunding ya dengan kreditur dengan terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Yang ketujuh, ya dalam hal ini piutang yang sementara diakui. Apa nih yang diakui? Dapat melaksanakan tugasnya sebagai kurator. Yang pertama, tidak harus memperoleh persetujuan ya dari atau kepada debitur atau kepada satu organ debitur ya, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan dan pemberitahuan demi disyaratkan, dan dapat melakukan pinjaman pada pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta valid. Nah, apabila dalam melakukan pinjaman pihak ketiga dalam hal ini kurator perlu membebani nih harta valid dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas keberadaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas. Yang selanjutnya apa lagi? Pembebanan nih harta valid dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan lainnya juga sama bisa dijadikan harta valid dan belum dijadikan jaminan utang. Setelah adanya putusan pernyataan valid dalam rapat pencocokan piutang, ini tidak ditawarkan rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya demi hukum harta valid berada dalam keadaan insolvensi di situ. Setelah harta valid berada dalam kondisi insolvensi, maka hakim pengawas dalam hal ini dia rapat kreditur pada hari dan jam yang tempat ditentuin untuk mendengarkan pernyataan seperlunya mengenai cara pembebasan harta valid. Apabila hakim pengawas berpendapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutang telah dicocokkan. Bila dalam keadaan pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau jika rencana perdamaian ditawarkan tidak diterima kurator atau kreditur yang hadir, maka rapat tersebut mengusulkan upaya perusahaan debitur valid dilanjutkan. Kemudian usul mengajukan perusahaan ya, sebagaimana dimaksud nih wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh kreditur yang mewakili lebih dari 1/2, setengahnya dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara. Apabila tidak dijamin dengan adanya hak gadai, fidusia ya, atau hak hipotek ya, hak agungan dan lainnya. Namun dalam permintaan kreditur atau kreditur tadi, hakim pengawas dalam hal ini memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan. Setelah itu kurator harus melakukan pembebasan dan menjual semua harta validnya. Semua benda ya harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka ya, ini juga sama nih, harus punya yang namanya penjualan di bawah tangan yang dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Nih, banyak ya di sini ya. Ini hal yang memang berhubungan dengan kreditur di sini. Kemudian apalagi? Hasil penjualan valid tadi dibayarkan ya oleh debitur tadi yang menurut para bagiannya, satu, kreditur separatis dia hasil penjualan valid itu didahulukan dengan pembayaran utang pajak. Yang kedua, kreditur preferen sejauh mereka tidak dibayar, mereka eksekusi sendiri atas benda-benda yang dijadikan jaminan utang kepada mereka dengan dilakukan dengan cara penjualan benda tersebut ya kepada mereka dengan mempunyai hak istimewa atau hak yang digunakan kepada mereka. Yang ketiga ada namanya kreditur kongruren. Ini apa? Hasil penjualan harta valid tidak mencukupi
Nah ini dibayar ya, seluruhnya piutang kreditur separatis, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur kongruen. Berakhirnya filit, segera setelah kreditur telah dicocokkan piutangnya, dibayarkan dengan jumlah piutang, mau tidak mau mereka segera bayar ya. Setelah daftar ke pembagian penutup, maka mengikat, maka berakhirlah kepailitan. Selanjutnya seorang kurator berkewajiban, satu, membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita negara Republik Indonesia dan surat kabar. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pembebasan yang telah dilakukan kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Yang ketiga, menyerahkan semua buku, dokumen ya mengenai harta violet itu kepada kurator, kepada debitur ya dengan tanda bukti penerimaan yang sah. Itu ya yang berhubungan dengan kepailitan di dalam suatu usaha di situ. Sampai di sini silakan jika ada sharing ya. Kita sudah selesai nih jam 8.15 sebenarnya. Oke, monggo silakan. Kita berbicara masalah violet ya. Memang tidak semua orang tidak mau violet, tapi realitanya di dalam suatu usaha, dalam suatu bisnis, hal ini bisa saja terjadi. Jadi kalau kita tetap membayar hutang-hutang yang ada, sehingga hutang-hutang tersebut tetap harus kita selesaikan. Karena kita tidak boleh meninggalkan kewajiban, apapun kewajiban itu harus tetap diberikan, kewajiban-kewajiban itu di situ. Untuk absensinya sudah saya screenshot ya di grup ya, tinggal di list seperti biasa. Saya belum itu ke addling ya, nanti akan saya lengkapi lah. Mudah-mudahan nanti minggu ini saya selesaikan untuk masuk ke addlingnya. Cukup ya? Tidak ada ya? Cukup deh Pak, cukup. Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang ya. Terima kasih. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rim. Terima kasih Pak Rim. Izin lab ya Pak.